kalau kita lihat film zombie yang biasa kita nonton ya, itu kan pasti ada senjata, ada ya pokoknya pistol-pistol tembak-tembakan lah, visual effect, dar-der-dor gitu. Action banget. Tapi kalau ini anak-anak muda yang melawan zombie. Jadi ya kita lihatnya ya kursinya terbang, pakai meja. Zombie lagi. Pasti hal ini jadi salah satu yang ada di pikiran kawan Puan waktu series ini viral. Tapi percaya deh, series dengan tema zombie yang satu ini beda dari yang lain. Berlatar di sebuah SMA, series ini gak cuma menonjolkan zombie di setiap adegannya. Cerita cinta dan gejolak masa muda anak SMA digambarkan dengan sangat akurat lewat setiap dialog para pemain. Setiap karakter muncul dengan ceritanya masing-masing yang membuat keberadaannya dalam keseluruhan cerita begitu membekas di hati. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review series All of Us Are Dead. Hai, selamat datang di konten Sinepuan. Buat kawan Puan nih, yang hobi atau penasaran sama film atau series yang happening, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan, kita bakal kupas tuntas film atau series yang pastinya seru banget. Dan di episode kali ini kita akan bahas series yang trending di mana-mana, apalagi kalau bukan All of Us Are Dead. Jadi, serial All of Us Are Dead yang tayang di Netflix ini menceritakan sekelompok siswa yang terjebak di SMA mereka karena ada serangan zombie. Jadi mereka tuh harus nunggu lama untuk selamat dari serangan zombie yang ada di sekolahnya. Mereka nunggu bantuan di situ. Dan di ambang mereka udah mau putus asa, mereka tetap berusaha dan juga menjalani proses kedewasaan mereka yang sebenarnya dipaksa juga ya harus dewasa agar supaya mereka bisa bertahan hidup. Nah, langit yang menarik itu dari film ini karena latar belakangnya kan di sekolahan ya. Jadi anak-anak SMA gitu yang masih main-main, terus yang masih awal-awal cinta-cintaan gitu. Jadi banyak banget gejolak masa mudanya mereka yang mereka alami. Dan akhirnya ada nih wabah si zombie ini ya gitu. Mereka terpaksa buat dewasa, ya nggak sih? Karena mereka ada di situasi genting dan biasanya kan anak-anak kan masih remaja butuh pendampingan orang dewasa kan. Bener. Ini mereka harus survive. Itu juga yang bedain serial ini dari serial zombie kan udah banyak kan di Korea. Nah ini yang bedain. Serial ini tuh kayak kalau kita lagi naik gunung atau field trip gitu kan. Kita sama teman-teman kita ngadepin situasi yang sulit. Kayak naik gunung kan aduh capek segala macam. Tuh langsung deh tuh sifat aslinya tuh keluar. Benar. Nah, serial ini tuh sama kayak gitu. Jadi kelompok anak muda ini yang mereka di kelas biasanya kayak gimana, pas di tengah serangan zombie tuh sifat aslinya keluar. Iya, gitu. jadi kayak ada yang terlihat dari luar kayak cuek atau sombong gitu, tapi ternyata di dalamnya dia aslinya tuh dia juga ada care-nya. Peduli sama teman-temannya gitu. Iya. Nah itu kayak yang si ketua kelas itu. Iya, Namra. Yang Namra dia kan kayak cuek banget, dingin banget kan. Gak mau punya temen, iya, beneran lagu terus. Belajar terus kan. Dia kelihatan bahwa dia sebenarnya care, dia tuh punya sifat leadership gitu-gitu. Sifat dari teman-temannya yang lain tuh kayak kelihatan juga sih ya. Iya. Jadi kayak yang selama ini kita lihat mereka gimana, ternyata aslinya mereka beda gitu. Itu yang bikin juga semua karakter dalam serial ini tuh punya kedalaman sendiri. Iya. Jadi nggak ada tuh karakter yang jadi sia-sia. Iya benar-benar itu sih yang uniknya juga ya. Bahkan kayak karakter yang tiba-tiba muncul tuh yang kayak yang geng pemanah itu kan. Iya. Kita kan nggak kenal backgroundnya atau segala macam, tapi mereka tetap punya peran yang ngebantu ceritanya bikin tambah seru. Bener. Selain cerita gimana mereka survive, dari serial ini tuh juga ada kisah cinta yang bikin menjadi
dorongan buat mereka tuh bisa survive. Ya, jadi memang relate ya sebenarnya ya kalau SMA itu kan kita bahasnya kayak cinta-cintaan Iya, gitu, punya masih crush romantis-romantisnya gitu. terus kayak cemburu-cemburu gitu kan di awal-awal kan dia kayak suka ke yang mana gitu, ternyata Iya, temennya suka sama dia. Iya gitu, jadi kayak ada cinta seginya Iya. gitu juga. Yang gemes itu sebenarnya si Chosan sama Onjo, kan mereka sahabatan kan. Iya, yang ada yang sahabatan. Tapi ternyata ada rasa. Nah, terus setiap kali mereka mau ngomong, si Chosan tuh selalu ngomong, ya udah kita omongin besok. Jadi tuh besok tuh seperti harapan gitu Iya, kan. jadi kayak bakal ketemu lagi, bakal ngobrol lagi mereka gitu. bakal selamat besok, mereka bakal sama-sama lagi besok. Iya, Itu iya, gemes iya. sih. Namra sama si Cowok ganteng itu. yang diperanin sama Lomon Iya. itu juga gemes banget. Itu Iya. jadi harapan sih buat mereka buat survive gitu. Dan sebenarnya nggak langsung jadian juga kan mereka. Tadi juga Langit sempet singgung ya, kayak ada juga yang ngebully gitu ya, layaknya di sekolah kayaknya ada aja gitu. Apalagi di Korea ya, Iya, di sering Korea. banget kayak dibulinya tuh keras banget, kayak sampai dipukulin, pokoknya ceweknya sampai dipermalukan. Iya, yang di awal tuh termasuk pelecehan dan kekerasan Iya, seksual bener, banget loh. Dan kayak orang dewasa tuh bodo amat gitu ya, Iya. kayak ya udah masalah anak SMA ini mereka sendiri yang ngurus, padahal kayak mereka butuh bantuan loh sebenarnya. Karena nggak dianggap serius juga sama orang dewasa. Iya, jadi kayak gurunya tuh ya udah cuek aja gitu, nggak peduli. Apalagi yang si kepala sekolahnya juga Iya, kayak aduh. memperdulikan citra Citra sekolahnya banget kan. Tapi itu banyak banget terjadi juga Iya. sih di sekitar kita. Itu relate sih. Real. Dan juga ada adegan kayak ada salah satu siswi itu kayak sampai ngebakar sekolah. Itu yang korban bullying itu kan ya? Iya. Kalau menurut aku dia juga, kan bullying ini nggak diselesaikan seakar-akarnya kan. Iya. Jadi secara sistem sekolahnya, mungkin itu juga dendam dia karena dia nggak Iya. sekolahnya nggak pernah berpihak kepada korban bullying kan. Jadi dia akhirnya ya udahlah sekalian aja Iya. sekolahnya aja yang dimatiin semuanya. Dan si korban bullying yang perempuan ini, yang tadi dia ngebakar sekolah itu, sayangnya tuh nggak dilanjutin gitu, kayak kita cuma dikasih tunjuk doang. Dia udah ngebakar nih, dan dia udah ngomong sama temennya kalau nggak salah yang cowok itu kan, yang ada di atap sekolah itu, dia ngomong kalau ya udah ngebakar sekolah ini, tapi Nggak kebakar ya? nggak kebakar sekolahnya. Jadi kayak Maksudnya kebakarnya ya karena ya di endingnya itu karena ada dari keputusan dari pemerintah itu ya akhirnya itu dihancurkan. kan, dibom. Tapi yang si kebakaran gara-gara si perempuan ini tuh nggak Kayak ada. lewat aja, kayak cuman pengen kasih tahu ya udah dia berniat ngebakar gitu, tapi Nggak akhirnya tahu berhasil atau enggak, efeknya apa gitu. itu yang agak kosong sih ya. Iya, sebenarnya. mungkin ada kayak plot hole di situ sih. Iya. Gitu. Dan yang relate satu lagi tuh ada kesenjangan sosial sama Oh iya, kelas status ekonomi benar, itu. benar. Di tengah keadaan genting gini, yang diprioritaskan ya mereka yang punya duit, mereka yang punya kekuasaan. Bahkan anak SMA, anak-anak yang di dalam sekolah tuh nggak diselamatin karena Iya. ya mungkin menurut petinggi-petinggi yang Iya. ada di daerah Hyosan itu kan, itu nggak penting. Padahal kan anak SMA, anak muda itu kan masa depan ya. Itu juga harus diselamatin, diprioritasin. Tapi ya begitulah, lagi-lagi posisi, jabatan, duit itu main banget sih di Iya. sini. Tapi itu realita yang ditangkap sama serial ini. Benar. Iya. Dan juga ini bukan cuman yang si anggota dewan itu ya. Menurut aku juga yang di sekolah itu ada aja tuh anak-anak yang mungkin merasa levelnya lebih tinggi. Iya, itu ada. Mereka banget. kayak suka menjelek-jelekan, suka berkata kasar gitu ya. Iya. Ke teman-teman yang istilahnya kayak dapat bantuan sosial gitu. Iya, betul. Jadi kayak ya dimanapun sih sebenarnya suka terjadi ya, di sekolah, di kehidupan nyata, dimanapun ada aja isu untuk kesenjangan sosial ini. Selain itu tadi, ada lagi nih yang deket sama kita karena kemunculan karakter vlogger. Nah, iya, iya zaman kan? sekarang pembuat konten tetap Dan- aja ya. Iya, tapi lucunya adalah ya ini juga menangkap realita di mana Yes. kadang banyak banget apa ya orang-orang figur publik atau kayak influencer yang memanfaatkan situasi genting buat konten. Pansos. Pansos, say. Nah, Dan
kayak nggak mikirin mikirin diri sendiri banget gitu loh. Jadi kayak situasinya kan lagi ada wabah zombie ya, dia tetap ngeprank itu kayak aduh, cuman memang terjadi ya di dunia nyata banyak yang bikin konten buat dirinya sendiri, kayak dia nggak mikir, terserah orang mau bilang apa, yang penting gue dapet duit gitu kan, dapet views. View-nya banyak. Ntar di endingnya sama nih, di serial ini juga ditunjukin endingnya ya si vloggernya klarifikasi video gitu. Jadi zaman sekarang kan orang bikin salah, terus viral, namanya naik, abis itu ya udah tinggal klarifikasi aja, itu kayak nggak banget ya sebenarnya ya, cuman beneran terjadi sih banyak di luar sana yang kayak gitu. Oke, ini tuh kayak aku selama nonton ya bener-bener bertanya-tanya sih. Jadi bingung sebenarnya inangnya si zombie itu, wabahnya itu kayak gimana sih sebenarnya. Ada yang jadi zombie banget, cepet banget, ada yang lama, ada yang bahkan udah digigit tapi kayak nggak jadi gitu ya. Ada yang jadi ya mix itu jadinya. Apa ya, human zombie. Iya, terus nggak dijelasin juga ya, apakah mungkin akan ada season berikutnya yang baru dijelasin, tapi bikin penasaran sih kayak kok ada yang jadi ada yang enggak gitu. Karena si guru sains ya yang pertama munculin virusnya sendiri juga dia clueless gitu loh Kak, jadi dia juga nggak tahu cure-nya gimana, dia kan juga coba-coba. Awalnya dia pengen buat anaknya kuat kan. Iya. Tapi dia juga coba-coba, akhirnya mungkin kayak kita belajar sains, belajar matematika lah dari beberapa terus jadi gitu percobaan kan ada beberapa peluang kemungkinan. Betul. Oh iya ya, make sense juga ya. Iya, jadi mungkin ada peluang yang akhirnya jadi gitu di orang-orang tertentu. Oh iya. Kayak ini seru nih kalau misalnya season 2-nya tuh. Iya, biar dijelasin, maksudnya ada dijelasin. masalah-masalah atau hal-hal yang belum terpecahkan kan. Apalagi ini cukup krusial ya, karena kan ini zombie ya. Maksudnya alasan kenapa jadi zombie gitu. Itu yang kayak masih belum terpecahkan ya di season yang ini, yang season 1. Tapi kalau All of Us Are Dead ini menurut aku jadi enjoyable karena karakternya tuh deket banget sama relate itu. Dan benar. Ngasih apa ya? Ngasih harapan, karena ini tuh lucu banget karena jadi kalau kita lihat film zombie yang biasa kita nonton ya, itu kan pasti ada senjata, ada ya pokoknya pistol-pistol tembak-tembakan lah, visual effect, dar-der-dor gitu. Action banget. Tapi kalau ini anak-anak muda yang melawan zombie, jadi ya kita lihatnya ya kursinya terbang, pakai meja, pakai penggaris. Tapi aku sampai kaget, mereka sampai ngambil pintu sama jendela. Pintu. Kuat banget mereka, jadi sampai sekuat itu bisa jendela sama pintunya diambil buat si zombie ya, dipukulin ke si zombie. Sampai yang keranjang buat bola basket, pokoknya semua yang ada di sekolah mereka tuh dimanfaatin. Itu kan jadi seru banget karena ada semangat anak mudanya tuh nggak hilang gitu. Jadi masih realistis banget itu yang anak muda bakal lakuin, dan persahabatannya juga ya. Itu sweet banget sih. Menurut aku mereka memperhatikan detail sih dalam film ini ya. Jadi sampai detail conversation antara sahabat, terus yang lagi cinta-cintaan itu beneran kayak make sense gitu loh. Detailnya mereka perhatiin. Karena kan ada kayak film lain nih yang terlalu fokus sama action zombie-zombinya sampai detail-detail kayak gitu tuh udah humanis karakternya gitu. Tuh nggak ada, ya mentingin efeknya kan. Mereka sih yang aku lihat tuh dari segi pembuatan film dan juga pengembangan karakternya memang mereka fokus ke setuju banget karakternya itu. ya. Pengembangan karakter kan lagi-lagi remaja kan masa transisi nih Kak. Iya, jadi labil gitu. Kerasa banget transisi karakter developmentnya, kayak Namra jadi bisa terasa sama orang lain, bikin persahabatan yang baru gitu. Jadi ninggalin sisa di hati lah, nggak cuman visual pleasing aja, tapi di hati kita juga jadi ngena ini ceritanya. Iya, meskipun ya ada kekurangan-kekurangan, mungkin masih ada ya sedikit ya, settingan studionya kelihatan, terus lightingnya juga ya nggak perfect banget, cuman menurut aku cukup terbayar ya dengan keseluruhan jalan cerita dari film ini. Nah Langit, jadi film ini itu sebenarnya diadaptasi dari webtoon. Dan webtoonnya itu memang populer banget. Aku nih baca-baca ya, orang-orang tuh yang suka komen kayak mereka suka bilang, iya aku udah baca webtoonnya duluan gitu. Jadi yang pecinta
webtoonnya itu tuh excited banget tuh. Jadi dia memang udah terkenal dan akhirnya dibuatlah jadi series gitu. Para pemainnya kan masih muda-muda nih ya, Iya. dan pendatang baru banget nih Iya. di industri hiburan Korea Selatan. Dan mereka ini untuk main di All of Us Are Dead harus melakukan pelatihan bela diri. Wow. Dan pelatihannya tuh terutama yang pada berantem-berantem ya kayak Iya. Bu Inam gitu itu kan harus berlatih lebih keras kan. Dia beneran kayak berantem iya, soalnya. kayak berantem gitu. Menariknya lagi nih ya Kak, jadi drakor ini, serial ini tuh berhasil memecahkan rating tertinggi nih penonton yang banyak nih di penayangan perdananya dia di Netflix. Wow. Dan Jadi itu mengalahkan ini yang ya udah si kemarin, Hellbound Hellbound. sama Squid Game. keren banget kan. keren. Jadi mungkin teman-teman juga kalau penasaran nih bisa langsung nonton aja nih. Di Netflix ya Iya, ada. serial ini. Oke, nah tadi kita udah bahas seputar series ini. Jadi Langit mau kasih skornya berapa? Ini mungkin skor yang cukup tinggi yang pernah aku kasih buat serial zombie ya. Iya. Aku kasih 8 deh, 8/10. Wow, 8. Karena karakter dan ceritanya tadi yang cukup deep ya, Iya. gitu. Kalau Kak Jelia sendiri berapa? Kalau aku sih, karena memang personally aku nggak terlalu suka genre film ini ya, jadi aku bakal kasih 7 deh. 7. Nggak rendah juga lah. Iya, masih Masih oke enjoyable. lah. Oke deh, kalau gitu sekian dulu ya review kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk apa? Like, subscribe, dan komen nih. Kita nextnya harus review apa Yes. lagi nih, serial atau film apa yang pengen dibahas. Ya, jangan lupa ya. Sampai ketemu lagi. Bye.